Salam buat saudara-saudara sekalian, warga GBKP, dimanapun saudara-saudara berada. Berikut kami telah mempersiapkan beberapa catatan untuk saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk sermon Perpulungan Jabu-Jabu GBKP untuk tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni 2024. Buat saudara-saudara yang pertama kali bergabung pada channel Retreat Center GBKP ini, jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang sehingga semakin banyak orang yang dapat dijangkau. Dan setiap saudara mensubscribe channel ini, setiap kali kami mengirimkan materi sermon yang baru, akan muncul notifikasi pada handphone saudara-saudara. Dan jangan lupa share, karena masih banyak warga GBKP yang belum mengetahui keberadaan channel Retreat Center GBKP ini. Baiklah saudara-saudara, kita mulai membaca firman Tuhan yang diangkat dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai sedemikian jauh. Baiklah saudara-saudara, kita akan mulai membahas teks ini satu persatu. Yang pertama, 1 Petrus 1 secara umum berbicara tentang hiduplah seperti engkau telah dilahirkan kembali. Jadi 1 Petrus 1 itulah intinya. Hiduplah seperti engkau telah dilahirkan kembali. Sementara 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17 berbicara tentang cara hidup seorang yang telah diselamatkan. Jadi Nats PJJ kita ini berbicara tentang cara hidup seorang yang telah diselamatkan. Yang kedua, ayat 13 dimulai dengan perkataan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Di dalam Pustaka Sibadia Bahasa Karo ditulis, maka sikapkanlah ukurndu kata waripe. Apa maksud pernyataan ini? Ialah hidup di jalan Tuhan mengharuskan kita untuk senantiasa bersiap-siap, bersiaga kapan saja. Sama dengan ide sing-singkanlah lengan bajumu. Jadi kapanpun siap. Dengan kata lain, kita memiliki kemampuan untuk tetap waspada dan sadar dalam pengertian serius menghadapi kehidupan ini. Selalu berpikir rasional, mampu mengendalikan pikiran sepenuhnya. Waspada maksudnya tidak membiarkan pikiran kita dipenjara oleh berbagai persoalan yang dapat mengalihkan kita dari kebebasan pikiran seorang yang sudah diselamatkan. Kalau kita perhatikan terjemahan dari King James Version pada ayat 13 ini ialah, wherefore gird up the loins of your mind, atau kurang lebih artinya, karena itu sabukilah pinggang dari pikiranmu. Sabukilah pinggang dari pikiranmu. Kalau kita membaca tadi dalam bahasa Indonesia, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah. Jadi tidak ada kata sabukilah. Dalam bahasa Karo, sikapkanlah. Tapi kalau kita membaca terjemahan ini, lebih kurang dia berkata, sabukilah pinggang dari pikiranmu. Pemahaman Petrus ini berangkat dari tradisi berpakaian orang Timur Tengah saat itu.
yang cenderung sangat longgar. Kita mengetahui model pakaian orang-orang di Timur Tengah sangat longgar, sehingga untuk dapat bergerak cepat, seseorang harus mengikat pinggangnya dengan sabuk yang ketat. Jadi dengan mengikat pinggangnya itu menyatakan kesiapsediaannya. Demikian pula menurut Petrus dengan pikiran kita. Kita membutuhkan, atau pikiran kita membutuhkan sabuk untuk mengikatnya. Artinya, pikiran kita harus selalu ada dalam keadaan siap siaga atau dalam keadaan waspada. Dalam menghadapi berbagai cobaan atau ujian, pikiran kita harus selalu waspada. Tentu saudara setuju, orang-orang yang berpikir pendek, orang-orang yang berpikir singkat-singkat, ketika ada cobaan dia membunuh dirinya, ketika ada persoalan dia langsung menyelesaikannya dengan pertumpahan darah. Itu adalah contoh-contoh orang yang tidak memiliki sabuk yang mengikat pikirannya. Dia tidak siap siaga, dia terlena, kemudian pikirannya dikuasai. Apa saja yang dapat mengalihkan pikiran kita, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, keputusasaan, hal-hal yang berdosa, kesombongan. Kita menganggap diri kita sangat tinggi, sehingga kita kemudian lengah, sehingga kita tidak sadar kalau pikiran kita tidak dalam keadaan terikat dengan baik, atau kita suka merendahkan orang lain, sehingga pikiran kita tidak terkendali, atau berpikir keduniawian. Orang-orang yang berpikir keduniawian, hawa nafsu, adalah orang-orang yang tidak mengikat pikirannya. Tidak ada lagi rasa malu. Dia sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak, anak-anaknya sudah besar, tapi dia masih bertingkah seperti anak muda. Ini menunjukkan ketidakmampuannya mengikat pikirannya. Jadi keduniawian, kesombongan, keberdosaan, dan keputusasaan adalah hal-hal yang dapat mengalihkan pikiran kita. Pikiran ini mengikat kebebasan kita dari pikiran seorang yang sudah diselamatkan. Jadi mencuri pikiran kita dari pikiran orang-orang yang sudah diselamatkan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Petrus telah bercerita banyak tentang apa yang disebut dengan anugerah Tuhan. Pada 1 Petrus 1 ayat 2 kita disambut dengan sebutan orang-orang yang dipilih. Tentu menjadi orang-orang yang dipilih adalah anugerah. Dan pada ayat 10 dengan jelas disebutkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan adalah kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Khusus, sekali lagi, pasti orang-orang pilihan. Nah, dan kali ini Petrus berbicara tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ketika kedatangan Yesus kembali, hanya satu jalan yang memungkinkan kita dapat berdiri dengan tegak pada saat itu, ialah anugerah yang sesungguhnya tidak pantas kita terima. Anugerah itu tidak pantas kita terima, namun kita diizinkan untuk menerimanya. Itulah yang disebut dengan anugerah. Karunia atau grace itu bukan hanya untuk masa lalu, di mana pertama kali kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, bukan pula hanya untuk saat ini, di mana kita hidup karena anugerahnya menurut Roma 5 ayat 2, namun juga untuk masa depan yang akan datang, ketika kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia mulai menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya. Yang ketiga, ayat 14 menuliskan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Cara lain untuk memenuhi panggilan Allah ke dalam kekudusan mensyaratkan kita menjadi anak-anak yang taat. Dengan kata lain, memutuskan diri kita dengan gaya hidup dunia yang digambarkan dengan hawa nafsu dan kebodohan atau ketidakpedulian. Ignorant, jadi ketidakpedulian, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebodohan. Yang keempat, selanjutnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan ide sentral dari kudus di sini bukan semata-mata merujuk kepada kesucian moral, tetapi pada ide pemisahan. Dalam bahasa Karo disebut ipeserap. Jadi sama seperti orang yang menampi beras untuk memisahkan beras dari sisa-sisa kulit beras atau sisa-sisa jerami, sehingga yang baik dipisahkan. Itulah konsep kekudusan. Allah adalah sesuatu yang terpisah dari kita. Dia berbeda dengan apa yang Ia ciptakan, baik dari sifat alamiahnya juga dari kesempurnaannya. Tapi daripada membangun tembok di sekelilingnya, Allah lebih memilih untuk memanggil kita kepada dirinya dengan mengatakan, jadilah kudus sebagaimana aku kudus. Jadi demikianlah, saudara-saudara, beberapa catatan yang dapat kami siapkan untuk saudara-saudara dalam mempersiapkan diri pada PJJ kita minggu ini. Dan jangan lupa saksikan kembali sermon-sermon Retreat Center yang lain pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sore bagi saudara-saudara.